Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur hadirat Allah, memujinya dengan pujian yang terbaik atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah mengilhamkan pada kita ketakwaan, kesadaran bahwa semua perintahnya hanyalah ungkapan cintanya kepada kita agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan segala larangannya adalah penjagaan agar hanya keselamatan yang selalu kita alami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video khutbah kali ini, saya akan membawakan dua topik utama, yaitu sabar dan dalam menghadapi musibah dan ujian, serta munafik dan keras hati. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu adalah sabar dalam menghadapi ujian ataupun musibah. Sebagai seorang manusia, pasti kita pernah menghadapi ujian maupun musibah, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا اللَّهَ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari surat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah bersumpah kepada orang-orang beriman bahwa Dia akan menguji mereka dengan beberapa jenis cobaan, seperti rasa takut dari musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan kekurangan buah-buahan. Hai Rasulullah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atas cobaan tersebut dengan surga. Kemudian Allah menyifati orang-orang yang sabar bahwa mereka mendapatkan musibah, mereka akan mengingat Allah dengan mengatakan, kami adalah hamba-hamba Allah, Dia berbuat atas kami sesuai kehendaknya, dan kami akan dibangkitkan pada hari pembalasan. Akan tetapi, jika kalian telah terlena dan menyepelekan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cepat-cepatlah bertaubat. Sebagaimana firman Allah pada surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, selesailah kita pada topik yang pertama, dan kita akan melanjutkan topik yang kedua, yaitu munafik dan keras hati.
Sebagai umat muslim, pasti kita tahu bahwa sifat munafik adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu munafik. Menurut hadis Abu Hurairah yang berbunyi, ayatul munafiqina salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas, kita jadi mengetahui apa saja ciri-ciri dari orang munafik, sehingga diharapkan kita dapat menjauhinya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari berbagai orang-orang yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam pengetahuan kita terhadap tanda-tanda orang munafik, maka akan kita bahas secara lebih lanjut. Tanda yang pertama adalah apabila berkata ia berbohong. Tentunya dalam hal ini, berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain. Meskipun hanya bahan candaan, perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Sebagaimana hadis dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya yang berbunyi, wailun lillazi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang-orang yang berbicara lalu berbohong agar orang-orang tertawa. Sungguh celaka dia. Tanda yang kedua adalah apabila berjanji ia ingkar. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tidak tahu, apabila kita tahu tidak dapat menepatinya, karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Tanda yang ketiga dan terakhir adalah bila dipercaya ia berkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam yang dijuluki As-Sabun As-Sunan, yang berbunyi, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam timbangan amal baik perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain munafik, ada juga sifat yang harus kita hindari, yaitu keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan kaswah al-qalb. Artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam zaman modern yang perubahan yang begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Berkat itulah dapat dipahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan berbolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit apabila sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yazibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan Allah penyakitnya.
dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Dari penjelasan di atas kita menjadi tahu seberapa berbahayanya keras hati ini. Maka dari itu hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat buruk tersebut. Sekian khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita selalu dilindungi dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sabar dalam menghadapi musibah dan juga ujian yang diberikannya. Semoga kita selalu merasakan kehadiran Allah dalam segala hal yang kita rasakan dan hadapi, dan mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu zikir, ingat padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.